Hai, halo teman-teman. Kali ini saya sedang berada di workshop konstruksi kayu kejuruan bangunan Balai Latihan Kerja Kebumen. Nah, pada kesempatan kali ini saya ingin mereview sebuah mesin yang tentunya sudah tidak asing lagi di dunia woodworking, dunia perkayuan, juga dunia hobi kayu teman-teman semua. Nah, di sini sebelah kanan saya ada sebuah mesin miter saw yang biasanya kita gunakan untuk memotong kayu. Nah, kayu yang kita potong dengan miter saw ini bisa kita potong tegak lurus, juga kita potong sesuai sudut yang kita kehendaki atau kita inginkan. Nah, apa saja fitur-fitur yang ada di mesin ini, nanti akan saya jelaskan lebih lanjut tentang fitur-fitur dan juga bagian-bagian dari mesin miter saw ini. Oke, di sini mesin yang di samping saya dari brand Makita, brand yang sudah tidak asing lagi di dunia woodworking teman-teman. Jadi ini adalah brand yang menurut saya sangat bagus dalam pekerjaan kayu. Dan di sini seperti tadi saya jelaskan, ada beberapa fitur yang sangat membantu kita dalam pemotongan. Nah, apa saja fitur-fitur dan bagian-bagian yang ada dalam mesin ini? Oke, saya jelaskan mulai dari bagian atas ya. Di sebelah atas ini adalah handle atau pegangan. Ini yang kita gunakan untuk mendorong mesin miter saw ini turun atau naik. Jadi up atau down-nya ini kita kendalikan dari handle ini. Nah, di sebelah sini ada tudung pengaman. Ini akan terbuka ketika kita menurunkan bilah mata gergaji. Nah, akan terbuka. Jadi ini sangat membantu dalam kita keselamatan kerja. Nah, lalu di bagian handle ini ada tombol power yang menurut saya ini juga sudah sangat safety ya. Jadi ini ada tombol power, tapi kalau kita tekan ini tanpa kita tekan tombol kecil ini, mesin ini tidak akan bisa menyala. Nah, jadi ini baru bisa nyala setelah ini tekan, baru kita tekan ini. Nah, ini baru mau masuk tombolnya kita tekan. Kalau tanpa kita tekan, ini tidak akan bisa kita tekan masuk. Oke, ini dari bagian handle dan dari bagian mesin utamanya ya. Oke, kita lanjut dulu di sebelah belakang sini. Ini ada pengatur kemiringan atau ada yang bilang bevel dari mesin miter saw ini. Jadi mesin miter saw ini bisa dimiringkan dari 0 derajat sampai 45 derajat. Tapi sebelumnya kita harus membuka dulu fans di sebelah sini. Nah, kita balik ya dari tadi posisi seperti ini. Kita balik ke sini. Nah, caranya di sini ada tuas pengunci. Ada tuas pengunci di belakang sini. Ini saya putar ke sini. Nah, setelah ini mesin ini bisa kita gerakan miring. Ini sampai 45 derajat tepat ya. Kalau kita mengendaki pemotongan ke 45 derajat, kita kunci aja seperti ini. Nah, nanti gergaji ini akan bergerak memotong miring. Seperti ini. Oke. Ini saya kembalikan dulu ke posisi normal. Dari posisi 0 sudutnya. Di sebelah belakang ini ada lubang. Sebetulnya ini kita sambungan ke vacuum cleaner atau kantong penampung debu. Hanya saja di mesin ini untuk kantong penampung debunya sudah tidak ada karena rusak, jadi belum saya pasang lagi. Di bagian depan sini seperti tadi, ini adalah fans atau pengantar sepanjang ini. Ini yang kita gunakan untuk meletakkan atau menyandarkan kayu yang akan kita potong nanti. Nah, di samping fans ini atau samping pengantar ini ada alat penjepit. Ini mudah saja cara pasangnya.
Ini kita masukkan ke lubang di sebelah sini, di belakang sini. Boleh di zoom ya. Kita masukkan saja ke sini. Nah, ini bisa kita putar sesuai kebutuhan. Lalu kita kencangkan saja. Ini pengunci ini. Kencangkan sampai dirasa benar-benar kencang. Oke. Ini untuk pengaturan penjepitnya sampai tidak bisa bergerak ya. Nah, lalu ini adalah tuasnya dan ini adalah handle yang kita gunakan untuk menggeser sesuai sudut yang kita butuhkan. Ada sudut dari 0 derajat seperti ini yang kita gunakan untuk memotong tegak lurus. Ada 15 derajat, 22,5, 30 dan 45 derajat. Ini adalah sudut utama yang bawaan dari mesin ini. Jadi ketika kita akan menggerakkan, yang kita lakukan adalah menekan tuas ini ke bawah. Kita tekan. Nah, lalu kita dorong sesuai kebutuhan. Serah mau ke kanan atau ke kiri. Nah, bagusnya dari mesin ini yang saya suka, di sudut-sudut yang tadi saya sebutkan, sudut utama yang tadi saya sebutkan ini, dia akan terkunci. Kalau kita paskan di 0 derajat, kita geser ke 0 derajat, nah akan ada bunyi klik dan ini tidak bisa gerak. Lalu di sudut 15 derajat juga, di sudut 22,5, nah ini juga ada bunyi klik dan ini tidak bisa digerakkan. Nah, kita misal membuat sudut 40 derajat, ini tidak terkunci klik. Caranya dengan kita mengencangkan handle ini ke kanan, maka dia tidak bisa kita gerakkan putar. Ini sudah terkunci. Kalau kita ingin menggerakkan lagi, kita kendorkan sedikit, nah, ini akan bisa kita gerakkan. Penggunaannya sama, ini tadi ke kiri, kalau ke kanan sama juga. Nah, selanjutnya saya akan mencoba memotong kayu dengan mesin ini dengan beberapa fitur yang ada dari miter saw ini. Oke, sebelumnya jangan lupa kita gunakan APD ya. Saya pakai masker dulu supaya debunya tidak terhirup. Lalu saya pakai sarung tangan. Tapi di sini sarung tangan yang saya gunakan hanya di bagian kanan, karena akan saya gunakan untuk memegang mesin saja. Untuk di bagian komponen yang saya potong, saya tanpa sarung tangan karena ditakutkan nanti ketika kita memegang benda kerja, sarung tangan ini ketika kita terjadi error akan memotong atau menyangkut di sarung tangan yang kita gunakan. Lalu saya pakai pelindung telinga. Oke, seperti ini. Nah, ini sudah cukup aman ya. Nah, yang pertama, saya punya kayu di sini. Ini kayu jati yang saya gunakan. Ini kan saya potong miring 45 derajat dengan kemiringan bevel yang tadi saya sebutkan. Oke, sebelumnya saya setting dulu. Saya sambungkan powernya dulu. Seperti tadi saya jelaskan, ini akan bisa kita nyalakan ketika tombol ini kita pencet. Tombol ini kita tekan. Jadi seperti ini. Nah, ini baru bisa kita tekan. Untuk posisi kayu yang panjang, kita bisa pegang dari arah sini. Kalau belum terbiasa bisa gunakan tadi alat penjepit ini ya. Tapi kalau sudah terbiasa bisa kita langsung saja kita potong. Dan ini hasilnya, pemotongan 45 derajat. Oke. Nah, berikutnya saya akan kembalikan posisinya ke posisi tegak lurus. Ini untuk fansnya saya kembalikan ke posisi sebelah sini. Ini bisa kita potong
90 derajat juga seperti ini. Oke, hasilnya pemotongan 90 derajat. Nah, kalau biasanya kita di produk seperti Figura, kita motongnya 45 derajat. Kita lihat. Ini akan membentuk sudut seperti ini. Yang biasa digunakan pada frame-frame seperti Figura, ini yang banyak orang bilang namanya adu manis. Ya, jadi untuk pemotongan sudut 45 derajat ya, dan juga tadi sudut kemiringan dari mesin meter saw ini. Nah, di sini saya akan mencoba memotong lagi untuk komponen produk yang ingin saya buat. Kebetulan ada lagi kayu yang saya gunakan di sini, kayu jati Belanda atau kayu pinus. Di sini untuk produksi pemotongan yang agak banyak, kita bisa pasang penahan di posisi yang sudah kita setting. Saya klaim di sini dan kita kencangkan. Nah, untuk kayu ini, saya ingin memotong menjadi potongan, ini sudah saya ukur 15 derajat dan sudut kemiringan 30 derajat. Oke. Ini akan saya potong seperti ini. Ini menjadi satu komponen. Nah, nanti kita lihat apa yang saya buat dengan potongan kayu ini. Oke, satu lagi saya potong. Jauh lebih empuk ya kalau kita memotong menggunakan kayu pinus. Yang tadi saya pakai pertama adalah kayu jati. Oke, ini tadi potongan-potongan kayu yang sudah saya siapkan, nanti akan saya buat produk. Ini juga tadi potongan kayu yang sudah kita buat, sudut 45 derajat, yang biasa kita pakai pada produk frame. Oke. Jadi sampai di sini penjelasan saya atau review saya tentang mesin meter saw yang nantinya teman-teman pasti bisa gunakan di tempat kerja masing-masing. Tapi saya harap tetap hati-hati, tetap pakai alat pengaman dan juga selalu utamakan keselamatan. Jadi seperti tadi, kalau memang belum terbiasa tanpa penjepit ini, harus pakai ya. Ini pasang di sini dan dikencangkan seperti tadi saya jelaskan. Tapi kalau sudah biasa atau sudah tidak takut, teman-teman bisa langsung seperti saya. Yang penting kuncinya tetap fokus. Nah, ini bonus materi dari saya. Bagaimana kita membuat rak heksagon dari bahan yang tadi sudah saya potong. Sini ada 6 potong kayu. Nah, bahan yang kita gunakan selotip kertas atau bisa lakban. Lalu kita gunakan juga lem kayu. Nah, caranya seperti ini. Selotip kita buka, kita gelar seperti ini, lalu satu kayu kita taruh sini, kita letakkan satunya di sini, kita pepetkan seperti ini. Nah, mungkin bisa di zoom ya kamera. Nah, ini kita teruskan sampai semuanya terpasang. Nah, sudah seperti ini, kita berikan lem. Kita olesi lem. Oke, untuk pengelemannya sudah selesai. Nah, setelah itu tinggal kita rakit. Nah, cara merakitnya tinggal kita seperti ini aja. Kita
Oke. Nah, ini lebihnya saya potong aja. Ini. Dan seperti ini. Oke, caranya cukup mudah. Ini tinggal kita sedikit pas-paskan lagi. Nah. Dan biarkan sampai kering. Ini akan menjadi rak heksagon. Oke, nanti ketika kering, ini lemnya sudah kuat. Sebaiknya bisa ditambahkan dengan paku tembak ya. Jadi untuk sambungannya di sini kita kunci dengan paku tembak. Selotip ini hanya kita gunakan untuk alat bantu kita menyatukan potongan-potongan ini. Oke, demikian tips dari saya. Oke, demikian review saya tentang mesin ini. Apabila ada kekurangan dalam penyampaian, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Terima kasih, sukses.